kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan gaya hidup yang lebih sehat, Kementerian Kesehatan menggelar Ayo Sehat Fest 2024. Kegiatan ini sebagai bentuk dalam memberikan edukasi serta pelayanan kesehatan yang mudah dan gratis untuk masyarakat. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait Ayo Sehat Fest 2024, malam hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Ibu Elvida Sariwati. Selamat malam Ibu Elvi, apa kabar Ibu? Selamat malam, salam sehat. Alhamdulillah sehat. Salam sehat Ibu. Ya Ibu, malam hari ini kita akan membahas terkait Ayo Sehat Fest 2024. Nah, sebelum membahas lebih dalam terkait festival ini, mungkin bisa dijelaskan Ibu apa yang melatar belakangi Kementerian Kesehatan menggelar kegiatan ini dan tujuan besar apa yang ingin dicapai oleh Kementerian Kesehatan Ibu? Iya, baik. Kalau kita lihat kenapa sih Kementerian Kesehatan melaksanakan Ayo Sehat Festival ini, itu kan terlihat dari bahwa kita itu sebenarnya kan sudah Indonesia itu masyarakat kita walaupun sebagian mungkin sudah sehat, tetapi kita ingin menjaga masyarakat ini agar tetap sehat, sehingga kita perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Karena kalau kita lihat dari permasalahan-permasalahan kesehatan berdasarkan siklus hidup, kita itu masih banyak ya yang masalah-masalah yang perlu kita selesaikan. Nah, untuk itu ide ini, bagaimana nih supaya kita mengajak masyarakat, supaya mengedukasi masyarakat dengan sesuatu yang menarik, yang interaktif, fun gitu kan, sehingga masyarakat teredukasi secara tidak langsung mengikuti itu, sehingga dia masuk, oh ternyata tuh begini tuh hidup sehat itu. Nah, jadi itu ya makanya tujuan untuk Ayo Sehat Festival ini kita adalah dan kita juga perlu tahu bahwa kesehatan itu tidak bisa oleh kita kesehatan sendiri, sehingga kita perlu melakukan kolaborasi dengan berbagai macam aspek di masyarakat, termasuk dengan para mitra-mitra kita, gitu kan. Baik itu komunitas, penggiat kesehatan, baik itu badan usaha, akademisi, dan juga media serta pemerintah daerah. Nah, untuk itulah maka Ayo Sehat Festival ini kita laksanakan karena tujuannya adalah kita mau mencoba membuat suatu kegiatan yang kolaboratif untuk memberikan edukasi, termasuk juga aksesibilitas dan juga pelayanan kesehatan yang murah khususnya untuk upaya promotif dan preventif, dan itu gratis yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat luas berdasarkan siklus hidup dan juga melibatkan berbagai komponen di masyarakat. Nah, jadi ada tiga agenda utama sebenarnya di dalam Ayo Sehat Festival ini yang ditayangkan tahun ini. Yang pertama adalah bagaimana kita akan saling mengisi dan melengkapi dengan mendorong promosi gaya hidup sehat pada setiap siklus hidup. Jadi mulai dari ibu hamil, menyusui, bayi, balita, anak, remaja, dewasa, dan sampai lansia. Nah, kemudian juga kita inginnya adalah bahwa untuk mewujudkan ini, mewujudkan Indonesia sehat atau melakukan promosi gaya hidup sehat ini, itu perlu suatu gerakan sehingga semua itu bisa terlibat. Nah, makanya kita mendorong adanya kemitraan, baik itu antara Kemenkes dengan mitra maupun mitra dengan mitra sendiri antar mitranya juga. Dan yang ketiga adalah kita mendorong kolaborasi untuk mendukung pelaksanaan transformasi layanan primer di sektor kesehatan tentunya. Karena itu sebagai wadah kita untuk agar mitra ini dapat engage langsung dengan masyarakat, dengan pengunjung. Jadi dapat terlibat langsung juga dalam melakukan edukasi kepada masyarakat. Itu Mbak. Ya, secara garis besar tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hidup lebih sehat begitu ya Ibu Elvi. Nah, kemudian Ibu Elvi, dari data yang kami dapatkan juga di tahun ini kegiatan ini digelar di Bandung. Nah, mengapa Kementerian Kesehatan memilih Kota Bandung untuk diselenggarakannya acara ini Ibu Elvi? Ya, jadi memang Ayo Sehat Festival ini tahun lalu kan di Jakarta ya, tahun lalu di Jakarta, dan alhamdulillah sudah berhasil untuk mengedukasi masyarakat di Jakarta. Nah, kita pengen juga nih, jadi jangan hanya di Jakarta, kita coba cari ke kota besar yang lain. Dan salah satu juga kenapa di Bandung gitu kan? Bandung kalau kita tahu penduduknya juga banyak ya, penduduknya juga padat, kemudian juga apa namanya? Kita juga pengennya ini menjadi pembelajaran juga kepada pemerintah daerah supaya nanti mereka juga bisa melaksanakan hal ini. Nah, makanya kita coba mendekat ke Bandung. Mungkin tahun depan akan di tempat yang lain lagi gitu. Jadi kita dari Jakarta bergeser ke Bandung, kemudian mungkin nanti akan bergeser ke tempat yang lain lagi, sehingga kita harapkan daerah-daerah ini bisa bisa juga nanti selanjutnya melaksanakan kegiatan ini sendiri juga di skupnya mereka sendiri.
Nah, Baik. Bandung kan tadi selain itu karena permasalahan kesehatan juga Bandung kan hampir banyak juga permasalahan kesehatan di sana sehingga kita juga berharapkan bahwa eh, masyarakat di Jawa Barat itu juga mendapatkan edukasi dan dapat menikmati kegiatan ini juga. Ya, biar merata begitu ya Bu untuk pemberian edukasi ini. Nah, kemudian Bu Elvi, Ayo Sehat Fest 2024 ini akan digelar pada tanggal 14 sampai 15 September mendatang begitu. Artinya kurang 1 minggu lagi. Nah, sejauh ini persiapannya seperti apa Ibu Elvi? Ya, jadi sebenarnya kegiatannya walaupun Ayo Sehat Festivalnya itu dilaksanakan tanggal 14 sampai 15 September, tetapi kita sudah ada juga kegiatan yang mengawalinya nanti Mbak. Jadi di tanggal 9 itu kita sudah akan mulai dengan kegiatan pendahuluan yaitu berupa mini museum siklus hidup. Jadi di dalam mini museum siklus hidup itu nanti akan ada pameran yang isinya sebenarnya untuk edukasi, menginformasikan kepada masyarakat setiap siklus hidup itu apa yang terjadi, misalnya mulai dari ibu hamil gitu, apa sih yang terjadi di situ dan apa yang harus dilakukan sebenarnya selama kehamilan supaya hamil sehat, anaknya nanti lahir dengan baik. Kemudian pada saat dia lahir gitu kan pada seribu hari pertama kehidupan itu juga apa sih yang terjadi di situ gitu dan apa yang harus dilakukan supaya tetap sehat. Nanti balita juga begitu sampai dewasa dan lansia. Jadi nanti di dalam mini museum itu akan ada seperti itu juga. Nah, sehingga kita harapkan ini sebagai langkah dulu sebelum sampai ke yang nanti yang Ayo Sehat tanggal 14-15-nya. Jadi nanti di sana masyarakat sudah ini juga dibuka untuk umum. Jadi masyarakat bisa melihat itu dulu terkait dengan oh itu begini ya. Oh yang langsung begini. Nah, tetapi nanti mereka datang ke Ayo Sehat Festival tuh ngelihat implementasinya seperti apa. Itu misalnya tadi oh perlu menyusui nanti diimplementasinya pada saat Ayo Sehat Festival cara menyusui yang benar itu seperti apa sih? Terus kalau ada masalah gimana? Nah, di situ akan muncul tuh. Jadi bisa sama juga dengan misalnya nanti pada saat si buka apa pada saat ibu hamilnya gitu kan. Juga seperti itu nanti pada saat remaja, oh kita katakan di remaja itu terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Oh ternyata kita harus menjaga kesehatan mental. Gimana sih caranya? Nah nanti itu ada tuh di sampai screeningnya pun juga nanti akan dilakukan pada saat yang Ayo Sehat Festival tanggal 14-15. Kemudian persiapan yang lain tentunya yang sudah kita lakukan adalah kita menyampaikan kepada masyarakat, menginformasikan kepada masyarakat terkait dengan adanya kegiatan ini dan tujuan kegiatan ini. Nah, salah satunya adalah mudah-mudahan dengan channel yang sekarang kita ikutin ini sebagai salah satu persiapan kita untuk menyebarluaskan informasi bahwa akan ada pelaksanaan kegiatan Ayo Sehat Festival ini nantinya. Baik, ya tadi Bu Elvi juga sempat menyinggung ada 3 agenda utama dalam penyelenggaraan Ayo Sehat Fest 2024. Salah satunya adalah mendorong terjadinya kolaborasi mitra kesehatan dan juga transformasi layanan primer. Nah, di tahun ini dari Kementerian Kesehatan menggandeng mitra apa saja dan kemudian bagaimana nanti implementasinya ke masyarakat, Ibu Elvi? Oke, ya. Jadi kalau kita bicara dengan mitra, ini banyak ya mitra kita itu kalau kita bisa pernah dengar kata pentahelix gitu ya. Jadi ada itu dari akademisi, gitu, ada dari badan usaha, gitu. Ada juga dari organisasi kemasyarakatan, termasuk dengan komunitas itu masyarakat. Jadi misalnya ada komunitas ibu-ibu yang penggiat kesehatan gitu seperti itu. Kemudian juga ada dari media juga di situ yang ikut terlibat di sana. Nah, kita harapkan dengan adanya kolaborasi ini nantinya semua juga memahami juga gitu terkait dengan apa sih sebenarnya yang dilakukan dalam transformasi layanan primer ini sehingga nanti implementasinya di masyarakat itu dan pada saat kolaborasi ini kan kita juga bisa nanti ada jadi yang misalnya mitra nanti kita berkolaborasi misalnya dengan asosiasi nanti yang terkait dengan bergerak di bidang misalnya konseling menyusui. Nah, nanti di masyarakat kita harapkan juga ini bisa terbentuk nih networking ini gitu terkait dengan bagaimana pengetahuannya, pengalamannya untuk di masyarakat. Nah, begitu juga nanti kita harapkan dengan adanya hal-hal ini, maka mitra-mitra ini setelah festival ini bisa juga nanti di masyarakat juga langsung melakukan
kepada masyarakat melakukan terkait dengan kampanye-kampanye edukasi itu terkait tentang pentingnya untuk melakukan hidup sehat. Jadi tidak hanya terbatas pada kegiatan Ayo Sehat Festival ini, gitu. Sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan atau mungkin masyarakat bisa bergabung di dalam komunitas, itu komunitas yang tadi berusaha untuk hidup sehat, gitu. Sehingga menggulirkan juga nih terkait dengan topik-topik ini yang ada di masyarakat dalam pelayanan kesehatan primer ini. Karena kan kita transformasi layanan primer ini lebih fokus kepada upaya promotif dan preventif tadi, menjaga agar masyarakat tetap sehat gitu. Itu yang kita harapkan dengan adanya kolaborasi dengan mitra-mitra ini, dan nanti dia akan juga membawa itu pada saat di masyarakat selain di Ayo Sehat Festival. Baik, terakhir Ibu Elvi, apakah nanti dalam kegiatan ini ada kegiatan vaksinasi juga Ibu Elvi? Nah, untuk vaksinasi memang di dalam Ayo Sehat Festival ini kita belum melakukan saat ini, tetapi nanti di dalam kegiatan ini kita lebih banyak ke arah edukasi. Lebih banyak ke arah edukasi dan juga ada beberapa screening untuk kesehatan. Jadi misalnya nanti pemeriksaan untuk lansia itu nanti ada bagaimana screening untuk lansia gitu. Kemudian pada melakukan pemeriksaan mata seperti kayak gitu, pemeriksaan tekanan darah seperti itu. Tapi kalau untuk imunisasi memang kita belum dilaksanakan di ISR Festival kali ini. Baik. Baik Ibu Elvida Sariwati selaku Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama Dialog Kominfo Newsroom. Selamat malam Ibu, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat Ibu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom.